Gencatan senjata yang telah disepakati Thailand Kamboja hanyalah omong kosong. Perang kembali pecah di perbatasan yang kembali membuat situasi memanas. Awalnya serangan ini dipicu dari Kamboja yang menembakkan mortir ke tentara Thailand. Perang ini berpotensi pecah dan kembali membesar. Indonesia tentu tidak tinggal diam dengan respon tegas yang disampaikan Prabowo Subianto. Cetakul coba merangkum Indonesia yang tidak tinggal diam kembali memanasnya perang Thailand-Kamboja sebagai berikut. Perang besar kembali bergejolak, langgar gencatan senjata. Kondisi kawasan Asia Tenggara baru saja kondusif pasca Thailand Kamboja mendeklarasikan damai. Kedua negara menyepakati gencatan senjata yang telah dibuat di Provinsi Yunnan, China. Malaysia selaku pimpinan ASEAN dianggap berjasa dalam menengahi konflik. Anwar Ibrahim menyebut negaranya telah menjadi juru damai peperangan berkat kemenangan diplomasinya. Pemerintah Malaysia berkomitmen mendukung upaya memastikan seluruh kesepakatan dihormati. Ini penting demi menjaga kredibilitas ASEAN sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera, tegas Anwar. Belum berselang lama pasca gencatan, konflik ini kembali pecah pada tanggal 6 Januari kemarin. Militer Kamboja melepaskan sejumlah mortir yang mengarah langsung ke tentara Thailand. Akibat kejadian ini, seorang prajurit gajah perang mengalami luka yang cukup serius. Komando Wilayah Angkatan Darat Thailand mengatakan Kamboja telah melanggar gencatan senjata. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dipastikan amunisi mortir itu ditembakkan dari Kamboja yang mengakibatkan satu prajurit Thailand mengalami luka akibat serpihan. Kamboja telah melanggar gencatan senjata, kata Wintai Sufare. Pihak Phnom Penh beralasan serangan ini disebabkan karena kecelakaan. Tidak ada niatan untuk mencelakai tentara Thailand. Terjadinya ledakan karena kecelakaan. Nasi sudah menjadi bubur. Thailand pun bersumpah akan melancarkan serangan balasan. Saat ini ribuan tentara negeri Gajah Putih kembali dikerahkan ke perbatasan dan siap untuk menyerang. Situasi ini memicu kekhawatiran perang skala besar akan benar-benar pecah di jantung Asia Tenggara. Kedua negara kini kembali berada dalam status siaga 1 dengan kesiapan tempur yang tinggi. Banyak pihak yang menyayangkan mengapa dialog perdamaian hanya dijadikan formalitas saja. Ribuan nyawa lagi-lagi terancam jika tidak ada langkah konkret yang diambil Asia Tenggara. Thailand Kamboja seharusnya bisa mengambil pelajaran dari perang Palestina-Israel. Negeri Zionis seringkali melanggar gencatan senjata yang telah disepakati. Akibatnya ribuan orang gak bersalah harus merenggang nyawa karena ego satu negara. Media-media internasional sudah melihat konflik ini sudah seharusnya diselesaikan. Membuat Indonesia marah besar siap turun tangan. Pecahnya konflik Thailand dan Kamboja untuk kesekian kalinya memicu amarah publik Asia Tenggara. Tak terkecuali Indonesia sebagai tetangga dan salah satu kekuatan besar regional. Bumi Nusantara marah besar melihat dua negara tersebut tidak serius menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Padahal Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk membantu perdamaian. Di antaranya termasuk memfasilitasi dialog hingga menjadi mediator negosiasi. Bahkan Indonesia berperan aktif mengawasi gencatan senjata pasca pertemuan ASEAN serta deklarasi kedua di China. Terbukti dari pernyataan Yvonne Mewengkang selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri RI. Indonesia menyampaikan kekhawatiran atas berlanjutnya konflik bersenjata di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja. Indonesia mendorong kedua negara untuk kembali kepada kerangka gencatan senjata yang telah disepakati. Komentar tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Indonesia mendorong seluruh pihak untuk menahan diri, hentikan aksi militer dan segera kembali ke jalur diplomasi sesuai semangat piagam ASEAN.
Kebuntuan ini memaksa Indonesia mengambil tindakan tegas untuk meredam kedua negara. Seandainya situasi semakin kacau, bukan gak mungkin Bumi Nusantara bakal menurunkan pasukan ke tengah medan perang. Rencana ini sejatinya sudah terlihat dari manuver Pak Prabowo yang terus menambah alutsista Indonesia. Contohnya di tahun 2025 yang banyak menghadirkan persenjataan canggih dari seluruh dunia. Sebut saja rudal jarak pendek Kan asal Turki, kapal induk GCP Garibaldi asal Italia, serta pesawat angkut berat A400M buatan perusahaan Airbus dari Eropa. Sementara itu di tahun 2026 Indonesia bakal kedatangan sejumlah amunisi tempur baru. Salah satu yang paling dinanti-nanti jelas pesawat tempur Rafael yang berasal dari Prancis. Awalnya armada tersebut dijadwalkan tiba di tanah air pada bulan Maret 2026. Dari total 42 unit, 3 armada Rafael siap dikirim pada bulan Januari ini. Namun Dassault Aviation selaku pabrikan dikabarkan siap mempercepat pengiriman semua armada tersebut sekaligus. Bahkan mereka siap jika harus mendistribusikan seluruh pesanan Indonesia pada bulan Februari atau Januari. Hal ini dikarenakan permintaan Presiden Emmanuel Macron untuk menambah intensitas produksi. Dari yang semula cuma 3 ditingkatkan menjadi 4 hingga 5 unit per bulan. Gagasan tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh Eric Treppier selaku CEO Dassault Aviation. Kami telah mendengar seruan Presiden dan sedang mempelajari kemungkinan untuk meningkatkan produksi hingga 5 Rafael per bulan. Kami ingin semuanya siap. Jika rencana tersebut terrealisasi, Indonesia diprediksi bakal lebih cepat ambil bagian dalam perang Thailand-Kamboja. Apalagi dengan pecahnya konflik baru-baru ini yang semakin mengancam stabilitas kawasan. Dapatkan jaket puffer yang super tebal, bisa menambah kesan kecemu di saat musim hujan. Cek linknya di bawah ini. Posisi strategis sebagai negara middle power. Meskipun sudah mengantongi berbagai alutsista canggih, rencana terjun langsung ke perang Thailand-Kamboja bukanlah prioritas utama Indonesia. Rencana tersebut hanya bisa dilakukan sebagai langkah terakhir jika situasi benar-benar kacau dan buntu. Sebab Indonesia masih memiliki cara lain untuk mendamaikan kedua negara tetangganya. Thailand dan Kamboja yang selalu ngeyel saat diperingatkan, bisa dinamaikan lewat peran Indonesia di organisasi MIKTA. Badan tersebut memposisikan diri untuk mengambil peran sentral di tengah ketidakpastian global. Posisi tersebut paling strategis untuk mendorong perdamaian regional melalui jalur diplomasi. Apalagi Indonesia bakal mendapatkan dukungan negara lain sesama anggota MIKTA seperti Turki dan Korea Selatan. Rencana tersebut juga didukung oleh pakar dari Universitas Gadjah Mada, Nur Rahmat Yuliantoro. Posisi Indonesia sebagai middle power dapat digunakan secara efektif untuk mendorong stabilitas regional daripada memihak satu negara daripada negara lain. Peran itu dapat dipenuhi melalui diplomasi aktif, dukungan untuk pencegahan konflik, dan pembentukan norma tingkat kawasan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara middle power yang tidak memihak kubu manapun juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Contohnya program swasembada beras yang berhasil dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut RI1, cadangan beras Indonesia bahkan telah melebihi pencapaian di era Presiden Soeharto. Padahal Bumi Nusantara sebelumnya selalu bergantung kepada impor dari negara lain. Sebut saja seperti India hingga Thailand dan Kamboja yang kini diliputi konflik. Beruntung Prabowo sudah memprediksi ketidakstabilan global dan pecahnya perang untuk membentuk program swasembada beras. Jika tidak, barangkali Indonesia bakal terkena dampak langsung dari perang Thailand dan Kamboja. Sekarang Thailand dan Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, kemudian meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik? Tegas Prabowo. Dapatkan paket hemat dari kaos polos dengan merogoh 100.000, kamu bisa dapetin 7 kaos. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan kemarahan besar Indonesia melihat konflik Thailand-Kamboja yang semakin memanas. Bagaimana pendapatmu? Akankah Power Indonesia mampu merealisasikan perdamaian bagi kedua negara tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.